Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah lebih dalam nih materi yang udah Anda share soal afirmasi. Kita bakal lihat bareng-bareng apa aja jenis-jenis utamanya ya. Terus coba kita gali maknanya berdasarkan catatan dari Anda. Iya, halo. Boleh banget. Afirmasi ini kan pada dasarnya kayak alat ya. Alat buat ngarahin pikiran kita, nguatin keyakinan positif. Sumber yang Anda punya ini kayaknya ngasih lihat ragamnya yang cukup luas. Mari kita lihat satu persatu deh. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Menurut sumber Anda, afirmasi itu kan pernyataan positif. Buat apa? Ya buat keyakinan diri, motivasi, ngarahin pikiran gitu kan. Nah, yang pertama disebut itu afirmasi positif. Contohnya kayak, saya mampu hadapi tantangan, atau saya berkembang tiap hari. Ini kayak, apa ya, fondasi awal gitu ya rasanya. Betul sekali. Ini semacam membangun semangat optimis secara umum gitu. Jadi fokusnya lebih ke pandangan positif yang menyeluruh aja. Soal kemampuan diri, soal potensi kita buat tumbuh. Sumber Anda sepertinya menempatkan ini sebagai, ya itu tadi, dasar. Oke. Dasar buat ngelihat diri dan dunia lebih positif ya. Menarik. Nah, terus dari yang umum ini ada yang lebih spesifik. Afirmasi diri. Self-affirmation. Contohnya, saya berharga dan bermakna. Atau, saya pantas dicintai. Bedanya apa nih secara mendasar sama yang pertama tadi, menurut materi Anda? Kalau yang afirmasi positif tadi kan lebih soal kemampuan ya. Kemampuan, pertumbuhan. Nah, kalau afirmasi diri ini nyentuhnya lebih dalam, ke inti nilai personal Anda. Jadi soal pengakuan mendalam kalau diri kita ini ya berharga, apapun kondisinya, lepas dari pencapaian. Kayaknya sumber Anda menekankan ini penting banget buat, apa ya, kesehatan mental, buat penerimaan diri. Iya. Jadi pilar gitu ya. Tanpa ini mungkin yang lain jadi kurang mantep ya. Nah, persis. Bisa jadi kurang kokoh fondasinya. Paham. Oke, lanjut ya. Sumber Anda terus ngebahas afirmasi sukses. Ini contohnya jelas banget. Saya layak sukses dan kaya. Atau peluang bagus selalu datang. Ini kan lebih keluar ya, hasil eksternal. Nyambungnya gimana nih sama konsep diri yang tadi? Ini kayak aplikasi lebih lanjutnya. Kalau tadi afirmasi diri itu bangun fondasi saya berharga, nah afirmasi sukses ini bangun keyakinan saya mampu dan pantas dapat hasil bagus. Jadi lebih ke membentuk pola pikir, apa ya, kelimpahan gitu, siap nerima sukses. Sumber Anda kayaknya mau bilang, keyakinan kita layak sukses itu penting biar peluangnya beneran datang atau bisa kita ciptakan. Oh, jadi ada alurnya gitu ya? Dari nerima diri sendiri, baru yakin bisa capai sesuatu. Oke. Mirip-mirip nih, ada juga afirmasi kesehatan. Contohnya, tubuh saya sehat kuat, atau saya rawat tubuh saya. Ini spesifik banget juga ke area kesehatan. Iya, betul. Dan ini nunjukin ada potensi hubungan pikiran tubuh ya yang mungkin disiratkan sumber Anda. Dengan ngomongin kesehatan secara sadar, tujuannya ya nanemin pikiran yang dukung gaya hidup sehat. Bisa jadi juga ngaruh ke persepsi tubuh kita sendiri. Ya bukan sulap sih, tapi lebih ke nguatin komitmen mental aja buat jaga badan. Suka nih cara nyambunginnya. Terus ada lagi afirmasi syukur. Contohnya, saya bersyukur atas semua berkat. Ini rasanya agak beda ya nuansanya. Iya, ini pergeseran fokusnya menarik. Kalau yang lain kan seringnya lihat ke depan ya, ke kondisi ideal. Nah, afirmasi syukur ini justru ngajak kita buat ngeliat dan hargai apa yang udah ada sekarang. Kayaknya sumber Anda mau bilang, ini cara ngelatih otak kita biar peka sama hal positif yang udah ada. Bisa jadi penyeimbang penting juga sih di tengah kita ngejar target lain. Jadi ngerasa cukup gitu di tengah proses. Bener juga ya, fokusnya ke sekarang. Oke, terakhir nih, disebut juga afirmasi spiritual. Contohnya kayak, saya percaya Allah membimbing saya. Atau yang semisal, ini dimensinya beda lagi ya. Betul sekali. Ini udah masuk ke ranah makna hidup, tujuan, koneksi sama sesuatu yang lebih besar, sesuai keyakinan masing-masing pastinya. Afirmasi jenis ini kalau lihat contohnya tujuannya lebih ke ngasih rasa tenang, arah, percaya diri, di tengah hidup yang kadang nak pasti ini. Ya, intinya memelihara hubungan batin lah. Jadi, kalau kita rangkum dari penjelajahan materi Anda ini, kita lihat spektrum afirmasi itu luas banget ya. Mulai dari bangun citra diri positif umum, nguatin nilai diri, fokus ke sukses, ke kesehatan, sampai melatih syukur dan cari ketenangan spiritual.
Tapi intinya sama, pakai bahasa positif secara sadar. Iya, dan yang menarik dari semua ini tuh, gimana afirmasi bisa jadi semacam, apa ya, alat setel buat pikiran kita. Sumber Anda ini kan nunjukin kalau kita bisa milih fokusnya. Mau nguatin keyakinan di area mana, mau ubah pola pikir yang mana. Kuncinya di niat sama pengulangan. Buat bentuk persepsi, dan ya, harapannya realitas kita juga. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Dari semua jenis afirmasi yang kita obrolin tadi, berdasarkan materi Anda kira-kira, mana sih yang paling kena atau paling Anda rasa butuh saat ini? Area hidup mana yang mungkin paling perlu sentuhan penguatan lewat kata-kata positif yang disengaja ini? Mungkin itu bisa jadi titik awal buat Anda eksplorasi lebih jauh.